Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 3 ruko di Kota Probolinggo terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruko, lalu membesar dan merembet ke ruko lain. Insiden itu membuat kepanikan karena di sekitar kompleks ruko ramai pengunjung. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah atap ruko di Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo. Tak berapa lama 2 ruko di sebelahnya ikut terbakar. Peristiwa itu terekam kamera ponsel warga. Insiden itu menyebabkan kepanikan karena terjadi saat suasana di sekitarnya ramai pengunjung. Api terus membesar karena di dalam ruko terdapat banyak barang yang mudah terbakar. Setengah jam kemudian 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Probolinggo tiba di lokasi kejadian. Petugas kesulitan karena sumber api berada di bagian belakang ruko. Menurut seorang pemilik ruko, Effendi, api berasal dari ruko yang menjual komputer dan aksesorisnya, lalu merembet ke ruko miliknya yang menjual peralatan rumah tangga. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik. Oh, dari sebelah ya, bukan dari sampean ini? Bukan. Dugaannya apa Pak mungkin sementara Pak? Konslet kayaknya. Konslet kayaknya Pak? Iya. Dugaannya Toko apa itu Pak? Toko apa itu? Toko komputer ya? Iya, robotnya. Saat kebakaran tutup ini toko? Toko ini tutup? Udah, Masih buka? Itu Di lantai atas ya? Iya, informasi awal tadi jam 20.00 kami dapat info dari 112 bahwasanya ada kebakaran di ruko pahlawan ini. Jadi kita langsung menuju lokasi. Ternyata ini api sudah besar. Ini awalnya api dari mana? Kalau api dari enter komputer, dari komputer ini. Dari enter Apa komputer. kira-kira? Kalau mas danunya pasti belum kita tahu ya. Laporannya jam berapa tadi? Lapornya jam 8. Jam 8. Ya. Berapa unit yang dikerahkan Mas? Ini 3 unit. 3 unit ya? Kendala sama? Kendala mungkin selama Kalau pemadam? kendala karena yang terbakar ada di atas, jadi kita harus mencari lokasi jalan dulu untuk menuju ke. Meski tak ada korban jiwa, namun kebakaran itu menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, bapak 2 anak di Ngawi ditemukan tewas tenggelam di sungai desanya. Diduga korban terpeleset dan terseret arus saat mencari ikan. 2 anak dan istri korban menangis histeris hingga pingsan. Mengetahui Karmidi 60 tahun sudah tidak bernyawa, Nani Nurwidyastuti 30 tahun, dan Yeti 35 tahun yang tak lain anak korban menangis histeris hingga pingsan. Begitu pula dengan kami 56 tahun istri korban. Sejumlah warga berusaha memberi pertolongan semampunya dan membawa ketiganya ke tempat yang lebih aman. Korban ditemukan tewas tenggelam di Sungai Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Hal itu diketahui saat anak korban curiga karena ayahnya tak kunjung pulang hingga mencarinya bersama sejumlah warga. Tadi pagi sekitar jam 5 baru pulang dari sawah, terus langsung ke sungai ini biasa cari ikan. Kebetulan hari ini banyak ikan. Nah, jam 6 pagi ada yang tahu, terus masih di sini. Sekitar jam 9 ada laporan ke pemerintah desa bahwa warganya ada yang tenggelam. Ya, kita melakukan upaya dengan penyelaman, juga kita penelusuran dari titik yang diinformasikan titik tenggelamnya sampai kita ketemukan jenazahnya di dalam air. Dari titik dia diketahui hilang sampai ditemukan kira-kira jarak berapa? Tidak jauh, sekitar 50, kurang lebih 50 meter dari titik tenggelam. Saat ditemukan posisinya? Saat ditemukan posisinya dari informasi yang menemukan itu tersenggol kakinya terus diangkat, jadi posisi ada di bawah tengkurap. Diduga korban terpeleset saat memancing. Polisi yang memeriksa jasad korban tidak menemukan tanda kekerasan sehingga jenazah langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi ringan saudara. Keterbatasan fisik tak meredupkan semangat Agus Yusuf, pria penyandang disabilitas asal Madiun untuk terus menjalani hidup. Bahkan kini setelah menunggu selama 13 tahun, pelukis yang berkarya dengan mulut dan kakinya itu bisa menjadi salah satu tamu Allah di Tanah Suci. Agus Yusuf, jemaah calon haji kloter 15 asal Kabupaten Madiun, merupakan penyandang disabilitas yang melukis menggunakan kaki
dan mulut sebagai ganti kedua tangannya. Berkat kelebihannya itu, pria 57 tahun ini mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah hasil melukis untuk menunaikan ibadah haji setelah menunggu 13 tahun. Hasil lukisan bapak dua anak ini tak hanya dipamerkan di Indonesia, namun juga ke Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Tiongkok, hingga benua Eropa seperti Austria dan Spanyol. Agus Yusuf mengatakan semangatnya untuk berhaji sudah dimiliki sejak muda. Namun ia baru bisa mendaftar pada tahun 2011 silam. Meski sempat tertunda akibat pandemi, kini ia bisa berangkat ke Tanah Suci. Berarti melukisnya dengan painting art ya. Oh, berarti Bapak melukisnya damel mulut kali sama kaki. Ya. Saya kan sering pameran di sini juga. Oh, ngaten. Di tiap tahun. Di mana, Pak? Cek. Oh, Jatim Expo. Oh, Masya Allah. Nggih, Pak. Itu kantor pusatnya kan yang yayasan saya AMAPA itu di Switzerland. Saya ngobrol-ngobrol sama teman bahwa nunggunya itu ya kurang lebih ada 10 tahun. Makanya langsung 2011 waktu itu saya daftar. Agus bersyukur sebab doa dan kerja kerasnya mendapatkan ridho Tuhan sehingga bisa menjadi salah satu tamu Allah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, 3 ular besar, 1 diantaranya king cobra, hasil tangkapan relawan sosial di Madiun dilepas liarkan. Agar tidak mengganggu di sekitar permukiman, 3 ular tersebut dilepas di areal hutan lereng Gunung Wilis. Menggunakan 2 mobil pickup dan minibus, Kamis sejumlah relawan sosial Madiun menuju lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Meski harus menempuh perjalanan jauh dengan medan yang curam dan terjal, relawan antusias menuju lokasi untuk melepas 3 ekor ular besar. Ketiga ular besar itu ditangkap para relawan di rumah warga dalam kurun waktu 1 minggu ini. Salah satunya di jenis king cobra yang ditangkap di rumah Samiran, Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Pelepas liaran ular ini selain untuk menjauhkannya dari permukiman, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam bebas. Ini yaitu perilisan ular king cobra ya, mendapat 1 malam ya. Jadi kita dapat laporan ya tadi malam, dapat laporan dari warga yaitu ular king cobra memasuki rumah warga, itu berada di kandang ayam ya. Akhirnya kita sama teman-teman kita amankan dan hari ini kita rilis ke alam liar, jauh dari pemukiman. Apa alasannya dirilis? Ya, alasannya yang pertama yaitu menjaga ekosistem alam ya di sini. Jadi banyak petani juga di sini yang mengeluh karena hama tikus ya, banyaknya hama tikus dan lain sebagainya. Itu kalau ada ular meskipun itu berbisa atau apa ya sebisa mungkin jangan sampai dibunuh. Para relawan berharap jika warga melihat ular yang berada di sekitar permukiman jangan membunuhnya, namun melaporkan ke petugas damkar atau komunitas pecinta ular agar diselamatkan dan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, menyambut hari lahirnya Pancasila, pemerintah Kota Blitar menggelar ritual bedol pusaka. Ritual dilanjutkan dengan kirap pusaka berupa replika Pancasila, teks Pancasila, dan juga foto Bung Karno sebagai sosok pencetus lahirnya Pancasila. Ritual bedol pusaka dalam rangka menyambut hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni digelar di Istana Gebang, yakni rumah masa kecil Bung Karno di Kecamatan Sanawetan, Kota Blitar, Rabu malam. Kegiatan diawali dengan upacara penyerahan pusaka berupa replika Pancasila, bendera merah putih, dan foto Bung Karno sebagai sosok pencetus lahirnya Pancasila. Selanjutnya digelar kirap dengan dikawal oleh pengawal atau brigodol menuju kantor Pemkab Blitar. Kirap diikuti oleh seluruh warga Kota Blitar, baik pelajar hingga ASN dengan membawa aneka macam lampion.
Iringan lampion dengan berbagai bentuk dan model merupakan perwujudan gambar 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Ritual bedol pusaka ini sebagai wujud rasa nasionalisme warga Kota Blitar sekaligus untuk menghargai sejarah lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Yang melambangkan bahwa itu adalah bendera, bahwa tanggal 1 Juni itu merupakan lentera memberikan istirahat pada khususnya masyarakat Kota Blitar agar seluruh perilaku tidak tentunya dijiwai dengan Pancasila dalam pola hidup. Melihat pawai lentera dalam memperingati hari lahir Pancasila. Tadi kesini sama siapa ini? Kesini sama teman-teman, terus sama keponakan-keponakannya. Yang menarik karena pawai lentera ini identik dengan Kota Blitar gitu ya Mas, karena kan di Kota Blitar setiap bulan Juni itu kan diperingati sebagai bulan Bung Karno, dan ini diadakannya setahun sekali, jadi ini merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk memperingati bulan Bung Karno di Kota Blitar. Pawai lentera dalam rangka menyambut hari lahirnya Pancasila ini juga menjadi hiburan menarik bagi warga kota. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.